Shalom, brothers and sisters in Christ. It's so wonderful to see all of you again. Have a blessed Sunday. Let's prepare our hearts as we are about to meet up with Christ face to face through the service. And let's bow our heads and pray. Heavenly Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for your grace and mercy. We are ready to immerse ourselves in your presence and lift up our praises and worship for you and for you alone. Holy Spirit, lead our service from beginning until the end, and may your name and your name only be lifted up high. Thank you, Jesus. We are ready to serve you. We are ready to praise you. We are ready to worship you, and we are ready to listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. You are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory.
Yours is the name above all names. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boasts of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name above all names, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise your name, Jesus. What a beautiful name, Jesus. What a powerful name. Nothing can stand against you, Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Soak us deeper in your presence, O Lord.
us deeper in your presence, oh Lord. Oh Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Kiramo sandera lo sakara lo santikina lo santikina. My sweet Jesus, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Yes, lift up your name. There is none like you. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this
Let's sing this song together. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Give to the Lord all the praises, all the jubilee, for He is worthy to be praised and worshipped. Amen. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Brothers and sisters, I want you to open your Bible. Let's read together from Psalm 191. Hallelujah. Let's read together out loud. Psalm 91. Are you ready? Are you ready? Yes. Let's read with faith. Amen. Let's start 1, 2, and 3. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the folly snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find His refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up high in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and on the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Give God a joyful hands. Hallelujah. Come on.
I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Come on. I will tell of all your mighty love, and put me from the dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Holy are you, Lord, my heart will sing out. Mighty Son of God, my soul will cry out. Worthy Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. Come on, scream out loud. Worthy, holy are you, Lord, my heart will sing out. Mighty Son of God, my soul will cry out. Worthy Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. Come on, praise the Lord. God of all the earth, 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 Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. My heart will sing out. Mighty Son of God, my soul will cry out. Worthy Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. One more time. Holy are you, Lord, my heart will sing out. Mighty Son of God, my soul will cry out. Worthy Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bless your name, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hi, brothers and sisters, wherever you are, at home or at any place that you are watching this video. Let's we bring our offering.
you may prepare your envelope, and you also may transfer to the account that listed in this video. And then we are going to pray, and after that we are going to declare our offering. Let's we pray. Abba Father, we thank you, Lord, for your blessing, for your protection during this time, Lord. We know that this time is very difficult for us, but we know that you support us, Lord. The Spirit of God is always be with us, and protection from the Holy Spirit and also the blood of Jesus is protect us in perfect, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings that you are giving to us in all the time. And right now, we like to give our offering as the showing our thankful, Lord, to you. And may our offering also will be used for your glorification, Lord, to strengthen and also to enlarge your kingdom in earth, Lord. And let this one also will be a blessing also for others, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. And brothers and sisters, let we declare our offering. And we still believe, even though you are in your house or in wherever you are, together with us here, we believe that what we declare in our faith, that will come to us and become also fulfilled by the God. Okay? Let's we declare 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are opened and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education, profit, bonus and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness and loss will be rebuked from our lives, families, jobs and our business. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. We worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved
by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Whoa. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Nah, saudara, hari ini saya mulai masuk dalam serial yang baru. Serial ini saya beri judul Krisis. Kenapa saya beri judul Krisis? Karena saudara dan saya hari ini dunia sedang mengalami krisis. So, saya ingin mengajarkan kebenaran ini sehingga saudara bisa mengerti kebenaran. Bagian yang pertama, part yang pertama, saya beri judul Overcoming Season of Crisis. Bagaimana saudara dan saya menang dalam musim-musim krisis. Nah, saya pengen mendahului sebelum saya membaca firman Tuhan dengan sebuah cerita. Saudara masih ingatkah saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu mengenai asal muasal saudara dalam Yohanes pasal 17 ayat 13-14. Saudara dan saya itu berasal dari sorga. Dan saudara diutus oleh Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menggunakan pakaian yang khusus. Lalu saudara harus menerapkan hukum-hukum yang khusus. Kita lihat video yang kemarin saya perlihatkan kepada saudara, yaitu ketika orang mau menyelam, maka dia tidak bisa menyelam lama kalau dia tidak menggunakan pakaian dan metode atau cara menyelam yang baik. Saudara, pakaian yang kemarin saya cerita itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah pakaian saudara yang menyelimuti saudara sehingga saudara bisa tahan dan kuat di saat krisis. Memang saudara dan saya memang asalnya dari sorga, sehingga saudara dan saya kalau ada di bumi, saudara mau bisa tahan di tengah-tengah masa krisis, hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Tetapi saudara perhatikan, sekalipun dia menggunakan pakaian, bagian yang kedua, dia harus belajar metode atau cara bagaimana caranya berenang. Sekalipun dia sudah punya oksigen, tapi harus berlatih bagaimana cara menghirup oksigen. Itu sebabnya kalau dia masuk, dia harus belajar tidak bisa langsung masuk di kedalaman. Dia harus belajar menghirup oksigen, dia harus belajar mengepakkan kakinya. Dia harus bisa mengeluarkan udaranya dan mengambil oksigen masuk di dalam tubuhnya.
Nah, cara metode untuk dia masuk di dalam kedalaman yang makin dalam itu adalah cara. Cara atau metode itu adalah prinsip-prinsip firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajar, mari kita membuka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya mulai menceritakan cara bagaimana ngambil oksigen, cara bagaimana menyelam kedalaman. Ada banyak hukum-hukum di dalam dunia ini yang harus ditaati oleh si penyelam. Demikian juga saudara kalau mau menyelam di dalam dunia yang krisis, saudara mesti tahu dan belajar metode, cara dan hukum-hukum sorga yang harus saudara taati. Mari buka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya ingin baca, saudara di rumah juga baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam bahasa Inggris lebih bagus. Sebab bahasa Inggris terjemahannya lebih pas. To everything there is a season. Untuk segala sesuatu ada musimnya. And a time to every purpose under the heaven. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu ada musimnya, tetapi ada waktu untuk semua yang ada di bawah bumi, ada tujuannya. Jadi tidak pernah Tuhan membuat segala sesuatu terjadi di muka bumi tanpa tujuan. So, kalau terjemahannya kita pakai bahasa Indonesia kira-kira begini. Untuk segala sesuatu ada musimnya dan ada waktu untuk segala tujuan di bawah kolong langit. Jadi percayalah, krisis ini juga ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari katakan bersama saya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ada tujuannya. Jadi mau baik, mau buruk, Tuhan punya tujuan. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu dipakainya untuk kebaikan kita. So saya percaya hari ini saya berdoa supaya saudara tahu bahwa segala sesuatu ada musimnya. Kalau Pak ada musimnya, saudara perhatikan, kalau segala sesuatu ada musimnya, berarti krisis yang sedang saudara dan saya hadapi ada musimnya juga. Jadi ini tidak selamanya, ini ada musimnya. Kalau ada musim berarti sebentar lagi akan berlalu. Lihat makanan saya, minuman saya. Ini adalah teh kotak. Kalaupun sekalipun saudara tidak melihat tapi percaya saja toh, seperti jangan kayak Thomas. Sekalipun tidak melihat tapi percaya saudara. Ini saya baca ya. Setiap makanan atau minuman selalu tertulis expire date-nya. Wow. Berarti ini makanan atau minuman boleh diminum sampai 21 Februari 21. Ini juga ada expire date-nya. Susu ini ada expire date-nya sampai dengan tanggal 6 bulan Oktober tanggal 20. Dengan kata lain bahwa setiap produk ini punya expire date. Ada musimnya. Saudara, ini berita yang membahagiakan saudara. Jangan pernah takut dengan menghadapi krisis. Semua krisis ada tujuannya. Dan bukan hanya itu, semua krisis yang terjadi ada musimnya. Satu hari akan expire date krisis ini dan engkau akan keluar menjadi pemenang. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah adalah kita. Katakan amin. Itu sebabnya pada waktu awal tahun ini saya tidak tahu kalau akan terjadi krisis. Saya diberikan sebuah lagu oleh Tuhan, nyanyikan sama-sama. Hadirat-Mu, kekuatanku, tuntun langkah
di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana. Mari angkat tangan kita, katakan, panggil Yesus, 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 Yesus. Ku panggil umatmu sedang memanggilmu di musim yang baru, yang belum pernah kami lewati. Biarlah mengalir urapan-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Sekarang saya ingin saudara mengenal tentang season atau musim. Understanding of season. Tidak ada yang permanen di muka bumi kecuali Allah dan firman-Nya. Saudara, karena tidak ada yang permanen, ingat, semua musim akan berganti. Semua musim akan berlalu. Tetapi ada yang permanen yang saudara bisa pegang, yang tak pernah berubah, yakni Allah dan firman-Nya. Oleh karena itu saudara dan saya, selama saudara berjalan di tengah musim yang berubah dan berbeda, maka saudara tidak boleh bergantung kepada yang musiman, yang akan berlalu. Saudara memasuki musim yang baru, saudara harus berpegang kepada Dia yang tidak berubah. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 dikatakan, hanya Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia akan menemani saudara sebelum krisis sudah ada bersama dengan saudara, setelah krisis Dia ada bersama dengan saudara, dan nanti setelah krisis pun Dia ada bersama dengan saudara, dan di saat krisis percayalah Tuhan juga ada bersama dengan saudara. So, mengenal dan mengerti musim akan membuat saudara menjadi kuat. Itu sebabnya saya ingin supaya saudara mengenali, ini adalah, kalau Anda mengenali, ini adalah power atau kekuatan dari sebuah musim. Power of season. Nomor satu, musim itu akan selalu berganti. Pak, apa artinya? Artinya tidak ada yang tetap sama terus-menerus. Jadi kalau begitu, walaupun saudara tidak tahu kapan berhenti musimnya, tapi at least saudara ada harapan karena musim pasti berganti. Mari bilang sama saya, masa COVID ini, musim COVID ini pasti berganti. Sehingga ada harapan yang baru. Saudara, yang hari ini mungkin saudara diliputi dengan ketakutan dan saudara tidak mengerti apa lagi yang akan terjadi. Ingat, kalau saudara di Indonesia, saudara hanya punya musim panas dan musim penghujan. Tetapi kalau Anda pergi ke negara yang subtropis, maka ada banyak sekali musim. Saudara, pada waktu winter, orang tidak bisa optimal bekerja. Mungkin seperti saudara, dia harus banyak masuk di dalam kantor atau masuk di dalam kamar. Dia tidak bisa banyak main di luar. Oleh karena musimnya winter. Tapi ingat, orang di winter, dia harus menggunakan pakaian winter. Dan pada waktu dia di winter, dia memang dingin sekali dan dia pakai pakaian berlapis-lapis. Tetapi sambil dia pakai pakaian itu, di dalam kamarnya dia harus pakai heater. Tetapi akan ada harapan, karena musim ini pasti berlalu. Setelah winter akan ada spring. Dan setelah spring, daun-daun akan keluar. Dan setelah spring akan ada summer. Dan semua orang akan bebas kembali. Saya mau beritahu, ada harapan di dalam musim kita. Jangan pernah putus asa di tengah musim yang sedang saudara dan saya hadapi.
Ada bagian yang penting. Yang ketiga, musim itu selalu sementara. Karena musim itu selalu sementara, makanya saudara saya pesan ini, jangan pernah memberi respon yang permanen kepada masalah yang sementara atau yang musiman. Saya beri contoh. Ada orang yang di tengah-tengah krisis seperti ini musim krisis. Ada orang yang di tengah krisis seperti ini, dia lupa bahwa ada Tuhan yang permanen. Ada Tuhan yang tetap yang bisa menolong dia. Sehingga di tengah-tengah musim mungkin ada yang kekurangan uang, mungkin ada yang kekurangan makanan, mungkin ada saudara yang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Lalu dia memberikan respon menjadi depresi, menjadi stres, depresi, dan menjadi bunuh diri. Ingat. Saya berdoa siapa saja mendengarkan kebenaran ini. Jangan pernah memberikan respon musiman jangan memberikan respon permanen kepada masalah yang musiman. Kalau Anda bunuh diri, itu Anda memberi respon musiman yang akan berganti, tapi Anda memutuskan dengan memberikan respon yang permanen. So, jangan putus asa. Jangan putus asa di masa sukar. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Oleh karena itu Jim Rohn dia berkata begini. Life is like a changing season. Hidup itu seperti musim yang bisa berubah. You cannot change the season. Kamu tidak pernah bisa mengubah musimnya. But you can change yourself. Tetapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri. There is the opportunity to live an extraordinary life. Saudara bisa menikmati kehidupan yang extraordinary, yang luar biasa sekalipun ada di musim krisis. Jadi kalau saudara lihat krisisnya belum bisa diubah, maka yang bisa diubah adalah saudara dan saya merespon dengan benar setiap kesukaran yang ada. Apalagi Pak yang saya perlu tahu tentang musim. Musim itu dibuat oleh Tuhan supaya saudara selalu siap dan memiliki rencana untuk masa depan. Why? Kenapa? Karena kalau saudara hidup tanpa rencana, begitu datang masa krisis, kolaps seluruhnya. Oleh karena itu, saudara tidak boleh tidak memiliki rencana. John Maxwell berkata begini, kalau kamu tidak mempunyai rencana, sebenarnya kamu sedang merencanakan kegagalan. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan mengizinkan musim seperti ini dan Anda tidak siap, berarti Anda ke depan, Anda mesti harus punya rencana. Karena musim akan berlalu. Kalau saudara masih ingat, kenapa dulu saya ajari saudara di dalam mengelola keuangan setiap bulan harus punya tabungan? Salah satunya adalah di masa sukar seperti ini, saudara tetap bisa survive, saudara bisa tetap hidup. Tapi mungkin ada saudara berkata gini, Pak, waktu Bapak bilang itu saya tidak terlalu mengerti, makanya sekarang saya baru tahu rasanya kenapa kok saya gak nabung. Oke, musim ini sedang mengajar saudara supaya ke depan selesai musim ini, yuk kita mulai punya rencana. Bikin tabungan, jangan nunggu susah. Yang percaya katakan, yang mau bilang. Ada seorang pendeta datang kepada saya ketika saya mengajari bagaimana cara mengelola resources yang Tuhan beri. Dia datang kepada saya dan dia berkata, Pak, kenapa sih Bapak mengajari supaya kita ini nabung? Sambil marah-marah saudara. Lalu dia melanjutkan, Bapak itu kurang beriman. Haha. Kurang beriman. Lalu kemudian dia lanjutkan, kalau saya Pak uang di gereja semua saya habiskan. Wih, itu karena apa? Dia bilang ini, kenapa kamu habiskan? Karena burung di udara saja dia pelihara. Saudara lalu saya bilang begini, ingat ya, kamu bukan burung.
Kamu anak Tuhan yang punya hikmat dan punya pikiran bisa baca. Burung gak bisa baca Alkitab, kamu bisa baca Alkitab. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, dia cerita kepada saya, dia kesulitan untuk bayar gedung gerejanya, nyewa berikutnya. Dan setelah dia nggak punya uang sewa, mobil gembalanya dijual untuk nyewa kebaktian. Why? Kenapa? Karena dia tidak membuat rencana. Coba dia ngikuti apa yang saya ajarkan. Coba semua saudara mengikuti apa yang saya katakan saudara. At least semua berkat yang ada dalam tangan saudara. Saudara sebenarnya Tuhan ingin supaya Anda bisa mengatur. Karena musim itu membuat kita selalu punya rencana. Mari katakan bersama-sama saya. Musim membuat kita selalu punya rencana untuk masa yang akan datang. Mungkin saudara ada yang manggut-manggut, mungkin ada yang keluarkan air mata karena saudara sudah saya ajar dan saudara tidak melakukannya. Tapi anyway, gak apa-apa. Tuhan tidak pernah tidak memberi kesempatan yang kedua. Dia beri kesempatan saudara yang kedua. Seorang hamba Tuhan namanya Teresa Lewis, dia berkata begini, every season of your life will be an opportunity for you to learn and grow. Setiap musim dalam kehidupan kita itu adalah sebenarnya kesempatan bagimu untuk bertumbuh dan belajar. Jadi kalau belajar, kalau salah, belajar lagi. Gak apa-apa. Kamu gagal di waktu dulu, kau tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan firman Tuhan dan Anda belum hidupi cara-cara yang seharusnya saudara lakukan, Anda belum lakukan, Anda belajar sekarang. Dan sekarang saudara bertumbuh dan pulang keluar dari krisis Anda tidak mungkin tidak menabung lagi. Karena memang krisis diizinkan untuk saudara learn and grow, untuk bertumbuh. So don't celebrate the good without celebrating the bad. Jangan hanya kita merayakan yang bagusnya saja, tapi saudara juga merayakan yang buruk. Sebab dia bilang both work together to prepare you for the next season of your life. Karena bagus dan jelek dua-duanya dipakai Tuhan untuk membangun hidup saudara, mempersiapkan saudara masa yang akan datang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 4, Alkitab tulis gini, ada waktu untuk menangis, mungkin Anda fail waktu yang lalu, tapi ada waktunya untuk tertawa. Pengkhotbah 3 ayat 6 dikatakan ada waktu untuk menahan, tetapi ada waktunya untuk melepaskan. Jadi Tuhan kadang-kadang membiarkan musim itu berjalan untuk menguji iman kita. Sekarang perhatikan, lihat saya. Kenapa sih Pak kadang-kadang Tuhan izinkan masa krisis? Kenapa kadang ada winter, ada season winter di dalam hidup kita? Sebab Tuhan sedang mau menguji iman kita. Itu sebabnya saya tidak tahu, sebelum ini saya sudah mengajarkan kepada saudara untuk memasuki, memperbesar dimensi iman. Karena ternyata ada masa krisis di mana semua orang akan masuk dalam ujian. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah harus selalu hidup dengan iman. Dan tidak boleh hidup dengan penglihatan. Sebab hanya Allah dan firman-Nya yang tidak berubah. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Setelah saudara nulis, perhatikan saya ke depan. Warga kerajaan Allah, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Saudara, Alkitab bilang kita tidak bisa hidup dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Orangku, warga kerajaanku, dia harus hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saudara, sekarang perhatikan. Bapak ini kalau begitu menyangkal keadaan bahwa sekarang itu lagi susah. No. Saya tidak lagi menyangkal, perhatikan. Hidup dan matimu tidak ditentukan oleh krisis. Enggak ada ayatnya. Mari bilang sama saya, hidup dan mati tidak dikuasai krisis.
Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak merencanakan krisis membuat saudara mati. No. Tuhan merencanakan di tengah krisis Anda mesti naik, yakni hidup dengan iman dan percaya kepada janjinya lebih daripada apa yang saudara lihat. Jadi bunyinya begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, perkataanmu yang akan menentukan masa depanmu. Mari katakan bersama saya, bukan krisis yang keras, bukan krisis yang menentukan masa depan saya, tapi janjinya, firman-Nya yang menentukan masa depan saya. Itu sebabnya lagu yang bait yang kedua bunyinya begini, hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam. Mari angkat tangan kita katakan, panggil Yesus, 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 Yesus. Lihatlah umat-Mu Tuhan, panggil nama. Dia mengangkat tangan dan memanggil nama-Mu. Turunlah dan berikan kekuatan supaya mereka percaya hidup mereka dikuasai bukan dari situasi dan keadaan, tapi mereka dikuasai oleh keyakinan kepercayaan-Mu kepadamu Tuhan. Nyata dalam hidupku perkara besar, nyata dalam hidupku perkara besar, nyata dalam hidupku. Jadi, saya tidak menyangkal apa yang saya lihat. Saudara, saya tidak mengajarkan kepada saudara-saudara menyangkal, mendinai dari apa yang saudara lihat. Tetapi saudara hidup jauh di atas dari apa yang Anda lihat. Jadi karena saudara warga kerajaan surga, maka saudara mesti percaya dengan hukum-hukum yang datang dari surga. Bukan apa yang di muka bumi. Yang di muka bumi ini apa yang Anda lihat. Tetapi yang datang dari surga apa yang Anda percayai. Jauh. Itu sebabnya Alkitab tidak menulis hidup dan mati dikuasai oleh musim. Enggak ada ayatnya. Hidup dan mati dikuasai oleh krisis. Enggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. So, mulai hari ini saudara lihat, sekalipun musimnya berubah, yang tidak berubah adalah firman-Nya. Perkatakan firman-Nya, perkatakan janjinya. Maka saudara akan keluar dari tengah-tengah krisis ini, dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Wow. Hidup ini adalah sebuah perjalanan penuh keyakinan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan. Saya masuk lebih dalam. Kalau begitu Pak, apa prinsip-prinsip tentang musim yang harus saya ketahui? Diperhatikan. Mari buka bersama dengan saya Kejadian pasal 8. Saya mau saudara belajar tentang prinsip musim. Sama seperti orang berenang, ada metodenya, ada prinsipnya. Yang harus dia pahami baru dia berhasil. Saudara juga harus pahami baru bisa berhasil. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Mari buka bersama dengan saya Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Mari baca dengan suara keras. Saya ingin supaya saudara memperhatikan firman ini dengan pelan-pelan. Mari baca ya. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini prinsip daripada musim. This is a principle of season. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur. Perhatikan, kalau sudah nulis lihat saya. Bumi di tengah krisis ini, buminya masih ada apa tidak? Masih.
Kalau masih ada, berarti kalau ada musim menabur, pasti akan ada musim menuai. Kalau ada siang, pasti ada malam. Siang bicara apa? Masa bahagia. Malam masa apa, Pak? Masa krisis, masa sukar dalam hidup kita. Sekarang lihat saya. Udah? Sekarang perhatikan. Setelah nulis, sekarang Anda perhatikan. Kalau sekarang saudara sedang menghadapi malam, jangan saudara seolah-olah masa depanmu hilang. Padahal besok toh setelah malam ada datang siang. So jangan pernah saudara berhenti di tengah jalan. Karena tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa mengubah malam itu sebuah musim yang pasti akan berganti. Nah, saudara, itu sebabnya saya kemarin bercerita dengan Pak Juhardi. Saya tidak tahu kenapa di tahun ini, setiap tahun kecuali saya yang menabur, gereja ini selalu menabur. Biasanya musim sekitar Maret atau April atau Mei atau Juni baru saya mulai menabur. Tapi saya tidak tahu di tahun ini, tiba-tiba saya digerakkan, saya tidak tahu. Gereja memasuki bulan Januari, tiba-tiba Tuhan menyuruh saya tabur, nak. Gereja ini sudah mulai menabur dalam jumlah yang besar di bulan Januari. Bulan Februari Tuhan bilang nabur lagi, nak. Saya tabur lagi, menabur sebuah pembangunan gedung gereja yang besar. Dan kita tabur gereja kita. Gereja kita menabur lagi. Setelah itu bulan Maret ternyata datang krisis. Dan Tuhan bilang nabur lagi, nak. Dan saudara, saya mengajak semua hamba Tuhan di seluruh GBI untuk menabur bersama-sama. Dan gereja kita, saudara, menabur uang dan menabur membeli mesin disinfektan seperti yang kita miliki di gereja ini. Saya beli juga, kita beli juga, ditaruh di BPH untuk memproduksi disinfektan di seluruh Jakarta, Bandung, Bekasi, Cikarang dan sekitarnya, Bogor. Yang daerah Banten mengambil semua dari mesin yang ada di gereja kita. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan menyuruh kita gereja ini sejak awal untuk menabur. Kalau perhatikan ini prinsipnya. Kalau saya yang menabur, keluarga saya yang diberkati. Kalau gereja yang menabur, gereja yang diberkati. Kalau gereja diberkati, siapa yang artinya diberkati, saudara? Jemaat Tuhan. Jadi perhatikan ini. Kemarin kita belajar ketidaktaatan seorang pemimpin akan membuat celaka. Ketidaktaatan Daud membuat 70.000 orang harus binasa oleh karena ketidaktaatannya. Tapi ingat, ketaatan pemimpin juga akan membuat orang-orang di bawahnya akan menikmati kebahagiaan. Saya mau beritahu, di masa susah seperti ini, saya meyakini jemaat Tuhan tetap bisa diberkati. Why? Kenapa? Karena kita gereja ini udah nabur setiap tahun. Dan setiap musim, setiap menabur pasti ada tuaian. Tahun 2020 sekalipun krisis, jemaat Tuhan tetap ada tuaian. Sebab musim menabur sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Yang mengerti katakan amin. Tadi waktu saya berdoa bersama dengan Ibu Flora, tiba-tiba Tuhan mengingatkan kepada saya, kamu pernah mengajarkan ini. Saudara masih ingat enggak? Pada waktu saya mengajarkan saudara bagaimana mengelolanya. Mungkin pada waktu saya berbicara itu, saudara mungkin berpikir biasa saja. Sekarang saudara ngerti, tadi pagi Tuhan ingatkan. Kalau saudara pengusaha, perhatikan baik-baik. Kalau saudara pengusaha, kalau saya memberikan perpuluhan, maka keluarga saya yang dijagai dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membuka pintu sorganya. Tapi kalau gereja ini yang memberi perpuluhan, maka gereja ini yang akan dibuka pintu sorganya. Saudara, kalau saudara dan saya mentaati ini, kalau saudara nih memberi perpuluhan, maka keluargamu tidak mungkin tidak makan di masa krisis. Percayalah,
Sebab bukan saya, Tuhan yang berkata, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tapi kalau usahamu memberi perpuluhan, perusahaanmu memberi perpuluhan, perusahaanmu akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin pada waktu dulu saudara tidak paham. Di saat seperti ini Tuhan bilang, beritahu umatku. Kalau aku memberitahu kepada mereka, tujuanku adalah supaya mereka bisa tes ketika ujian ini datang. Ini kesempatannya, sebab Tuhan itu mau diuji, dia senang diuji. Dan Tuhan berkata, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kamu berkelimpahan. Dan Tuhan tidak pernah janjinya kita uji. Dan Tuhan berkata, ntar ya, sorry ya. Ini masa krisis, jadi janjiku tidak pernah teruji. Janjiku tidak pernah tidak bisa digenapi. Janji Tuhan selalu bisa digenapi. Sekalipun dunia krisis, sorga tak pernah krisis. Mari katakan bersama saya, janji Tuhan. Bareng-bareng ya, janji Tuhan selalu digenapi. Di tengah krisis, janji Tuhan tetap tergenapi. Karena sorga tak pernah krisis. Yang ngerti katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kalau saudara perhatikan ya, Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ketiga dikatakan begini. Jikalau kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa, maka Tuhan berjanji, yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka ia akan menghasilkan apa saudara? Buah pada musimnya. Jadi kenapa saya ajarkan pada saudara untuk mentaati firman Tuhan? Karena ini adalah metode sorga. Dan kita tidak bisa melanggar metodenya. Kalau orang disuruh nyelam di setiap kedalaman itu ada tekanan yang lebih berat, dia diajari. Jangan terlalu dalam kalau nyelam, kalau kamu belum bisa nafas dengan baik. Saudara dan saya harus menerapkan prinsip firman setiap hari step by step. Dan di masa krisis seperti inilah saudara tes apakah firman Tuhan tadi sudah kuat belum dalam hidup kita. Kalau firman tadi sudah kuat dalam hidup kita, saudara bisa masuk dalam kedalaman. Artinya saudara sekalipun di tengah krisis, saudara tetap bisa dijaga dan dilindungi, tetap aman di masa krisis. Dan dia berkata bahwa dia akan menghasilkan buah. Saya bernubuat dari tempat ini. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, metode, caranya Tuhan, di musim krisis tetap berbuah. Joyce Meyer dia berkata begini, we must remember, there are different seasons in our life. Let God do what He wants to do in each of those seasons. Jadi kita mesti mengerti bahwa dalam hidup kita ini ada musim-musim yang berbeda. Dan biarkanlah Tuhan mengerjakan dalam hidup kita sesuai dengan maksudnya. Artinya Tuhan sudah prepare yang terbaik untuk hidup saudara. Setelah saudara tahu season, saudara ngerti maknanya bahwa akan berhenti. Sekarang saya akan berbicara tentang krisis. Pak, apa itu krisis? Understanding of crisis. Krisis atau krisis adalah satu kejadian, satu momen yang terjadi dalam hidup kita di mana kita tidak mampu kontrol. Kalau saudara mampu kontrol, namanya bukan krisis. Krisis itu adalah satu kejadian di mana saudara dan saya tidak sanggup kontrol. Tetapi saudara, itu menjadi waktu di mana ujian datang dalam hidup kita atau cobaan. Terserah, saya melihat dari mana. Kalau dari sisinya Tuhan adalah ujian iman. Dari sisi setan adalah cobaan. Apakah kita tetap berdiri
memegang firman Tuhan di masa-masa krisis seperti ini. Pak, kalau krisis adalah kejadian tidak bisa kita kontrol, berarti kita hanya menyerah, Pak. No, itu pasif. Tetapi justru di tengah krisis yang tidak Anda bisa kontrol adalah krisisnya, tetapi Anda bisa mengontrol pikiran saudara dan perspektif kita tentang krisis. Kalau yang tidak bisa Anda kontrol, Anda tidak usah kontrol. Tapi yang bisa Anda kontrol adalah cara Anda berpikir merespon krisis. Perspektif saudara memandang krisis, itu yang Anda bisa kontrol. Sekarang perhatikan saya. Semua orang berkata di sekitar saudara, kalau krisis seperti ini, wah, tidak mungkin bisa bekerja. Emang? Pasti kita akan binasa. Belum tentu. Siapa bilang? Kenapa tidak mempercayai janji Tuhan? Kita percaya bahwa di tengah-tengah krisis seperti ini, janji Tuhan tetap terjadi bisa dalam hidup kita. Abraham pernah masuk dalam kesukaran, Ishak pernah masuk dalam kesulitan. Tetapi prinsip-prinsip firman dia kerjakan, dia ikuti, dia taati. Di tengah masa yang kering sekalipun dia tetap menabur. Dan di tengah masa kekeringan dan orang lain tetap masih mengalami kekeringan, dia tidak mengalami kekeringan karena dia melakukan prinsip-prinsip firman. So pikiran kita kendalikan bukan melihat keadaan, tapi pikiran kita kendalikan sesuai dengan firman. Saudara masih ingatkah? Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Alkitab menulis gini. Lihat saya ya. Orang yang melakukan prinsip firman itu seperti orang yang mendirikan rumah, tapi basicnya, fondasinya kuat, kokoh. Ada orang yang berpikir, oh anak Tuhan tidak mungkin merasakan ada goncangan. Siapa bilang? Kita rasakan semua krisis juga kita rasa. Orang disuruh ke rumah, kita kerasa. Gak bisa kebaktian, kita kerasa. Tapi yang tidak bisa dikendalikan oleh suasana adalah cara pikiran kita dan perspektif kita. Setiap saudara mempelajari firman dan melakukannya, saudara percaya. Sekalipun ada badai datang. Badainya apa? Satu, ada hujan, dicek atapnya. Ada angin, dicek struktur. Ada banjir, dicek strukturnya. Dan saya percaya orang yang melakukan firman, sekalipun ada banjir, tetap kokoh. Sekalipun ada angin, tetap berdiri. Sekalipun ada hujan yang lebat, tetap bisa tegak berdiri. Itulah warga kerajaan. Saya berdoa, di antaramu kau akan tetap kokoh. Dan inilah waktunya kau menguji apakah kau membangun rumah tanggamu, membangun hidupmu, membangun bisnismu, membangun pelayananmu dengan melakukan firman, prinsip firman yang benar atau sebaliknya. Pak, tapi kali ini saya roboh, mari bangun ulang. Justru ini kita redefinisi ulang cara membangun bisnis kita, pelayanan kita. Mari kita lebih hati-hati membangun hidup ini. Miles Monroe dia berkata begini, what you see as a crisis, kamu melihat sebagai krisis. God sees as opportunity for growth. It is all in how you see and what is your perspective. Dia berkata, kamu lihat itu krisis, Tuhan enggak. Tuhan lihatnya apa? Kesempatan. Itu sebabnya saudara di tengah-tengah krisis, ini statement saya. Selalu waktu di mana saudara dan saya bisa mengembangkan. Karena krisis adalah source dari development, dari pengembangan diri, pengembangan dan pertumbuhan jiwa dan roh kita. Semakin saudara mengalami krisis, saudara akan bisa tumbuh lebih indah di mata Tuhan. Waktu saya kecil, saya suka jalan di kampung ya, karena memang saya orang kampung. Saya suka lihat, sebelum jadi kupu-kupu yang bagus, maka ulet itu masuk di masa kepompong, dan di masa kepompong itu dia sedang mengalami krisis. Perhatikan, di tengah krisis itulah sebenarnya proses pembentukan untuk dia jadi kupu-kupu.
Saya mau beritahu saudara, satu hari saya potong itu kepompong karena saya kasihan uletnya. Begitu saya potong kepompong itu, saya keluarkan uletnya, besok mati saudara ulet itu. Tapi ada kepompong yang satu saya biarkan, besoknya jadi kupu-kupu. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan krisis ini, dia bisa menjadi sumber dan cara Tuhan untuk mengembangkan jiwa dan roh saudara. Sehingga saudara punya keyakinan kepada Tuhan lebih dahsyat dari sebelumnya. Saudara meyakini, mempercayai firman Tuhan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kalau dulu saya ajak saudara baca Alkitab mungkin masih malas-malasan. Sekarang sungguh-sungguh dan keluar dari krisis, kau akan jadi Kristen. Kristen yang seperti terbang, seperti Raja Wali. Kau akan jadi Kristen yang lebih indah seperti kupu-kupu, tidak lagi ulat seperti ulat. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara semakin hari semakin bertumbuh. Yang mengerti katakan, oleh karena itu, keluar dari masa krisis, nanti waktu kita kebaktian, ada orang WA ke saya, Pak, saya sudah kangen kebaktian. Saya lebih lagi ya, udah sabar dulu. Nanti saya akan lihat jemaat waktu berkumpul. Saya lihat akan ada banyak orang yang mukanya berubah. Mungkin menjadi gendut-gendut, mungkin. Mungkin, maybe yes, maybe no. Pak, jaga jarak memang mudah, Pak. Jaga timbangan yang berat, Pak. Tapi yang saya yakin pasti berubah adalah, ini yang saya yakini, kekuatan rohanimu berubah. Saudara jadi Kristen yang perkasa. Saudara jadi orang yang cinta Tuhan mati-matian. Saudara tidak jadi orang yang memble. Saudara hidup diperkasa oleh karena saudara menanti-nantikan janji Tuhan. Itu yang pasti akan terjadi. Saya menanti kita kumpul, tapi saya tidak mau potong itu. Saya tidak mau mempercepat masa krisis. Saya berdoa supaya krisis ini Tuhan yang tahu waktunya. Dia bisa percepat, dia bisa perlambat, tergantung kesiapan kita meresponi keluar daripada kepompong. Saya berdoa keluar dari krisis. Saudara imanmu bertambah, saudara rohmu menyala-nyala, dan saudara makin dekat kepada Tuhan. Walter Anderson dia berkata gini, bad thing do happen. Hal-hal yang buruk bisa saja datang dalam hidup kita. How to respond to them. Bagaimana kita meresponi masalah-masalah yang sukar itu, yang krisis itu, define your character and your quality of life. Bagaimana Anda meresponnya terhadap masa yang tidak enak dalam hidup kita, akan menghasilkan karakter dan menyatakan siapa kehidupan rohani saudara sesungguhnya. Pak, krisis kecuali bisa mengembangkan sebuah pengembangan rohani dan jiwa kita, tapi krisis juga bisa menghasilkan, lewat krisis, menghasilkan sebuah kesempatan bagi saudara mengeluarkan kreativitas dan inovasi. Saudara perhatikan, di masa yang sukar seperti ini masa di mana saudara dan saya harus memperhatikan. Di tengah krisis, saudara jangan diam. Sebab di tengah krisis akan ada kreativitas. Kemarin saya mendengarkan Business Talk. Pak Riko menceritakan di rumah nggak bisa berbuat apa-apa, tendanya nggak bisa jalan. Dia mempelajari hidroponik. Tiba-tiba menjadi ahli pertanian seketika, saudara. Dia tiba-tiba bisa menghasilkan bisnis hidroponik. Jadi nanti HOB punya source yang lebih banyak lagi. Ada seorang yang cerita kepada saya, Ibu Weli, kemarin di doa fajar dia cerita, Ibu Meli ini. Dia cerita, Pak, saya punya hutang cukup banyak, terus nyekolahkan anak begitu sulit, terus tapi waktu krisis, Pak, tiba-tiba jualan saya, jualan alkohol saya, jualan masker saya lakunya keras bukan main. Iya, memang semua orang butuh alkohol. Pak, langsung saya bisa lunasi utang saya dan saya bisa membayar anak sekolah saya. Jadi ternyata di tengah krisis seperti ini ada ide-ide, padahal dia dulunya jualan properti. Kenapa properti kok bisa jualan alkohol? Mulai sekarang coba think. Jangan
Jangan fokus kepada kesulitan dan produk yang sedang tidak jalan. Tapi mari fokus kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Saudara, orang Chinese, bolak-balik nih, ada dua orang, yaitu orang Chinese dan orang Jepang. Dia tidak mengenal bahasanya kata krisis. Kalau Indonesia ada krisis, mereka enggak, saudara. Mereka kata krisis dipakai kata bahasa Mandarinnya Wei Ji. Wei itu artinya danger dan Ji artinya opportunity. Jadi setiap krisis selalu ada kesempatan. Mari bilang sama saya, setiap krisis selalu ada kesempatan. Saudara, saya melihat ada sebuah negara yang luar biasa. Negara ini namanya negara Jepang. Negara Jepang itu sama seperti Indonesia di tahun 1945 menghadapi masalah yang sangat besar. Yakni pada tanggal Agustus sebelum 17, 15 mungkin. Lalu kemudian mereka dibom Hiroshima dan Nagasaki. Waktu dibom apa yang terjadi? Wow saudara, tiba-tiba mereka luluh lantah. Dan ketika mereka luluh lantah, maka saudara mereka hilang harapan sepertinya. Tapi saya pengen ini yang terjadi di tengah-tengah masa sukar. Mari lihatlah video yang satu ini dan dengarkan dengan baik-baik masa perang dunia pada tahun 1945. Kita lihat. Peristiwa jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki membawa dampak yang sangat besar bagi Jepang. Saat itu Jepang benar-benar hancur lebur. Ratusan ribu jiwa melayang. Infrastruktur luluh lantak rata dengan tanah. Perekonomian terpuruk. Namun pada pertengahan tahun 1950-an, ekonomi Jepang mulai menggeliat bangkit akibat reformasi ekonomi dari pemerintah. Pada tahun 1970, Jepang mengalami pertumbuhan PDB yang menjanjikan. Atmosfer ini menggerakkan berbagai sektor industri pemenuhan primer, sekunder, dan tersier. Memasuki tahun 1980-an, Jepang bahkan menetapkan diri sebagai salah satu negara eksportir tersukses di dunia. Melalui perusahaan raksasa seperti Toyota, Honda, dan Suzuki, Jepang sukses menguasai pasar industri otomotif dunia. Toyota contohnya, merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia dalam unit sell dan net sales. Setiap tahunnya, Toyota menghasilkan 8 hingga 8,5 juta unit mobil. Meski pabrik sempat terbakar dan mengalami krisis saat meletusnya Perang Dunia Kedua, semangat inovasi Sakichi Toyoda, sang pendiri, tak pernah redup. Setelah melewati berbagai rintangan, Toyota justru mampu membuktikan diri sebagai penghasil kendaraan tangguh. Pada tahun 1990-an, Toyota kian membuktikan bahwa mobil Jepang bisa bersaing dengan mobil Eropa dan Amerika. Tahun 2010, Toyota mengakuisisi sekitar 3% saham perusahaan mobil asal Amerika Serikat Tesla. Tahun 2017, Toyota mengambil 5% saham Mazda Motor Corp untuk memperlancar pengembangan kendaraan listrik dan membangun pabrik perakitan di Amerika Serikat. Sampai saat ini, Toyota masih menjadi yang terdepan dan teratas di bidang otomotif mobil. Ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa respon kita terhadap krisis sangat menentukan masa depan yang akan kita raih. Jadikan krisis sebagai peluang untuk menjadikan kehidupan kita yang lebih baik di masa mendatang. Saya ingin menyampaikan Edwin Louis Cole. Edwin Louis Cole dia berkata gini, successful people recognize crisis as a time for a change from lesser to greater, smaller to bigger. Saya ingin saudara-saudara Louis Cole Anda perhatikan. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengenali krisis itu adalah waktu untuk berubah dari kecil menjadi besar dan dari rendah menjadi greater, menjadi lebih besar lagi. Saya berdoa supaya saudara menggunakan waktu krisis ini untuk naik kepada tahapan yang lebih baru lagi. Stuart Wells dia berkata, in a time of crisis, we all have a potential to morph up to a next level and do
thing we never thought possible. Jadi di masa sukar seperti ini adalah masa di mana saudara mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah bisa saudara kerjakan. Dan di masa krisis inilah waktu di mana saudara bisa keluarkan potensi saudara yang sesungguhnya hikmat yang datang dari Tuhan akan menolong saudara. Saudara, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami krisis dan kemudian mereka bisa mengalami takut, trauma, depresi, frustasi, kegelisahan, loneliness, kesepian, kekhawatiran. Dan mereka bisa mengalami tidak ada harapan, ingin mati, ingin bunuh diri, kriminal. Saudara, banyak sekali di tengah-tengah kriminal di mana-mana, abuse, kekerasan, rumah tangga, KDRT terjadi di mana-mana. Sekarang saya mengakhiri dengan kebenaran ini. Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakhiri krisis ini? Saya tidak tahu kapan selesainya krisis, tapi saya bisa menang di tengah-tengah krisis. Mari saya mau ngajak saudara membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. 2 ayat saja saya ingin membaca. Mari baca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kesulitan, krisis. Tetapi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Perhatikan. Jadi kalau begitu bagaimana mengalahkan krisis? How to overcoming crisis? Yesus bilang di dunia ini ada banyak masalah, ada banyak krisis, ada banyak penderitaan. Tetapi Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. So what is the solution of crisis? Ini jawaban saya. The solution of crisis is Christ is. Kalau begitu bagaimana caranya menyelesaikan krisis? Ya, krisis itu singkatan dari Christ is. Saya berdoa selama ada Kristus, tidak ada krisis. Selama ada Yesus, krisismu hilang. Saya berdoa, izinkan Yesus tinggal dalam hidupmu, izinkan dia tinggal di perusahaanmu, tinggalkan dia mengatur keuanganmu. Krisis, Christ is. Jawaban dari krisis adalah Yesus itu sendiri. Pak, itu kan Yesus, bagaimana dengan saya? Wah, luar biasa. Alkitab menulis untuk saudara, kalau itu tadi Yesus, tenang nak karena aku sudah mengalahkan dunia. Bagaimana dengan saudara? 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan 5, inilah yang akan mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Wow, siapa yang percaya kepada anak Allah yang hidup yang telah mengalahkan dunia, dia akan mengalahkan dunia juga. Jadi saudara, bukan hanya Yesus yang bisa mengalahkan krisis. Saudara yang mendengarkan kebenaran ini, saudara juga berhak untuk menerima kemenangan dari setiap krisis yang terjadi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buatlah kita. Katakan amin. Statement yang menguatkan saya dari TB Yosua, saya mengakhiri dengan statement ini. Lalu saya mengajak saudara perjamuan kudus. Saudara siapkan perjamuan kudus, sebab setiap pertemuan saya akan membaca, mengajak saudara untuk melakukan perjamuan kudus. TB Yosua dia berkata begini, crisis can never break the one who rely on God's strength. Krisis tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang bergantung kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Jadi saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudaralah ada orang yang tidak akan pernah break di tengah krisis. Enggak akan pernah jatuh sekalipun ada krisis. Bangunlah dan hari ini terimalah perjamuan kudus. Hallelujah. We are going to take part in this Holy Communion, beloved. Since we are doing this online and you are at your home or wherever you are, you can't find a biscuit, Actually, if you can order this, you can order online also. Crackers, bread, and also the cup for the Holy Communion. But if you don't have them, it's also okay. You can find any biscuits or crackers, and then some colored liquid. You may try to get that now while we are preparing our hearts. Let's sing, "Worthy is the Lamb." Hallelujah.
Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. I believe you already have your bread and then your cup. Beloved, we are going to do this with a right mind, right heart. As always, be at peace with God. Before we take part in this Holy Communion, be at peace with others also. Be at peace with yourself. If at that moment God reminds you of something that you said, think, thought in the past or did in the past, be at peace with God. Or something that you have done to your fellow man and woman, or something that maybe they have done to you. Be at peace with and ask for forgiveness, and even give forgiveness, convey forgiveness. And we can also be at peace with ourselves. If Jesus has died to wipe away your sin, to forgive your sins, we can also forgive ourselves of the past. Hallelujah. Father God, I pray as we take part in this Holy Communion, you bless your children. And I also want to pray that as we take part in this Holy Communion, that miracles shall happen, Lord. Healing, restoration, deliverance will happen upon your people. I pray. Hallelujah. For I have received of the Lord that which I also deliver unto you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Let us lift up the bread high to him. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let's take it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. We believe that by your stripes, we are all already healed. By your stripes, we are healed. Thank you, Jesus. Let us now lift up the cup high to him. And in the same manner, he also took cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let us partake and take the cup in Jesus' name. Hallelujah. Give him thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood shed, the body broken, that will heal us, that have already healed us. We give you thanks, Lord. To you belong all the glory. Bless your children again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray again over your children at home or wherever they are. Touch, strengthen, anoint your children.
Bless your children, every family, every husband and wife, every parent, every child. Bless them. Bless them all. Thank you, Jesus. And we are ready for the blessings. Beloved, open up your arms, open up your hearts to receive the blessing from heaven. May the grace and abundant blessings from our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our faithful friend, intimate fellowship with the Holy Spirit be with you and your loved ones today until Jesus Christ comes again, even throughout eternity, forever and ever. In Jesus' mighty name. And all the people of God say, Amen. Hallelujah. God bless you and see you again. Amen.